Dajjal dalam Islam adalah sosok yang akan muncul menjelang kiamat. Dajjal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah ujian terbesar, dan tidak ada ujian yang terbesar selain itu. Dajjal adalah sesosok laki-laki anak Adam yang memiliki sejumlah ciri-ciri yang sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Di antara ciri Dajjal, dia adalah seorang pemuda. Kulitnya merah, berbadan besar, pendek, berambut keriting, dahinya lebar, pundaknya bidang, mata sebelah kanan buta. Matanya ini tidak menonjol keluar juga tidak tenggelam, seolah-olah buah anggur yang masak tak bercahaya. Pada sebelah kiri ditumbuhi daging yang tebal pada sudut matanya. Di antara kedua matanya terdapat tulisan huruf kaf, fa, ra secara terpisah, atau tulisan kafir yang dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa menulis Arab maupun yang tidak. Tanda lainnya ialah ia seorang yang mandul, yaitu tidak punya anak. Semua ciri-ciri ini disebutkan dalam sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip dari berbagai sumber, menurut kisah dari Tamim dari seorang pendeta Nasrani yang sudah memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Ia bercerita tentang pengalamannya tentang pelayarannya bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakham dan Judzam. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Pulau tersebut dikatakan dia berada di Laut Syam atau Laut Arab. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya lebih detail lagi bahwa Dajjal akan muncul dari sebelah timur. Di pulau tersebut mereka bertemu dengan makhluk berambut lebat yang bisa berbicara. Makhluk tersebut mengaku bernama Al-Jassasah. Kemudian Al-Jassasah memerintahkan Tamim beserta rombongan untuk memasuki sebuah biara yang di dalamnya ada seseorang bertubuh sangat tegap dan besar. Kedua tangannya dibelenggu ke tengkuknya. Antara kedua lututnya dan mata kakinya dirantai dengan besi. Yang diyakini bahwa itulah sosok Dajjal. Sebelum lanjut, terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Semoga Allah bebaskan kita dari hutang piutang. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita lanjutkan kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini adalah tentang seseorang yang menjadi pendeta kala itu yang bertemu dengan sosok Dajjal. Namanya Tamim bin Aus bin Kharijah ad-Dari bin Abu Ruqayyah. Beliau salah seorang sahabat yang mulia. Namanya tidak asing bagi kaum muslimin. Beliau masuk Islam ketika Rasulullah di Madinah. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, Tamim meninggalkan kota Madinah dan menetap di Baitul Maqdis hingga meninggal di sana pada tahun 40 Hijriah. Sahabat inilah yang pernah melihat Dajjal dengan kedua matanya. Sahabat ini pula lah yang pernah berbicara dan mendengar pembicaraan Dajjal dengan kedua telinganya. Sebelum Islam, Tamim beragama Nasrani. Saat dirinya Nasrani, itulah dia melihat Dajjal. Hingga kemudian Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam dan ia beritakan kisahnya kepada Rasulullah. Kisah ini diriwayatkan oleh Fathimah Ibnu Qais. Dalam suatu kesempatan, usai menunaikan salat berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar seraya tertawa kecil. Terdengar dari kedua bibirnya ucapan, kepada semua yang baru saja menunaikan salat, tetaplah berada di tempat. Setelah semua sahabat duduk tenang, beliau kemudian mengawali pembicaraannya, apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya tentu lebih mengetahui. Beliau kemudian melanjutkan, demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan.
Namun, aku kumpulkan kalian karena Tamim ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian dia datang, berbayat dan masuk Islam. Selain itu, ia juga menyampaikan suatu cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lahm dan Judzam. Selama 1 bulan lamanya, mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Mereka duduk tak jauh dari kapal. Beberapa waktu kemudian, mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat. Saking lebat bulunya hewan tersebut, mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya. Mereka kemudian memberanikan diri berkata kepada hewan tadi, "Hewan, apakah engkau?" Anehnya, hewan itu bisa menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Lalu mereka kembali bertanya, "Apa itu Hawana Jassasah?" Si hewan berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja. Sebab dia sangat merindukan kabar kalian." Seperti yang dikisahkan Rasulullah, Tamim ad-Dari menuturkan, setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Meski demikian, kami penasaran dan segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Kala itu, kami bertanya, "Celakalah, siapakah kau?" Manusia raksasa itu menjawab, "Kalian sudah bisa mengetahui kabarku, sekarang sampaikanlah kepadaku, siapakah kalian?" Rombongan Tamim ad-Dari menjawab, "Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan. Sampai akhirnya kami berlabuh di pulaumu ini. Tiba-tiba kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya dan ia meminta untuk ke sini menemuimu. Sebab tuturnya, kau begitu merindukan kabar kami, sehingga kami pun segera menemuimu." Laki-laki itu berkata, "Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma baisan." Dituturkan oleh Tamim ad-Dari, kami balik bertanya, "Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan?" "Yang aku tanyakan kepada kalian, apakah kurma itu masih berbuah?" Rombongan menjawab, "Masih." "Andai kurma itu nyaris tak berbuah," tutur pria raksasa itu. Kemudian laki-laki raksasa itu bertanya kembali tentang beberapa hal, diantaranya Danau At-Tabariyah dan tentang sumur Zuhar. Terakhir laki-laki dalam gereja itu kembali menanyakan pertanyaan lainnya, "Lalu kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang Arab. Apa yang telah dia lakukan?" "Dia lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah." "Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab?" "Betul," jawab kawan-kawan Tamim ad-Dari. "Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab?" Kawan-kawan ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh mereka. Terdengar si laki-laki bertanya lagi, "Apakah itu sudah terjadi?" "Benar," tegas mereka. Lalu laki-laki raksasa itu menjelaskan, "Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Karena itu, dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya,
Aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Makkah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya, yang siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu, akan ada malaikat yang menjaganya. Fatimah mengatakan, maka Rasulullah bersabda sambil menusukkan tongkat di mimbar, inilah Thoibah, inilah Thoibah, inilah Thoibah, yakni kota Madinah. Sambung Rasulullah bertanya, apakah aku telah memberitahukan kalian tentang ini? Lalu orang-orang menjawab, iya. Dan Nabi berkata, sesungguhnya cerita Tamim dari menakjubkanku. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan pada kalian tentang Dajjal dan tentang Makkah dan Madinah. Setelah itu Rasulullah berwasiat agar kita selalu berlindung dari fitnah kejam Dajjal dan berdoa di setiap akhir salat sesudah tasyahud akhir. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, mintalah perlindungan dari 4 perkara. Ucapkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, azab kubur, dari godaan kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan godaan Al-Masih Dajjal. Kemudian berdoalah untuk dirinya apa yang tampak baginya untuk dia minta. Hadis riwayat Muslim, Abu Awanah, An-Nasai, dan Ibnul Jarud. Lalu Aisyah mengabarkan bahwa Rasulullah selalu berdoa dalam sholatnya dengan mengucapkan, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari godaan Al-Masih Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari ujian ketika hidup dan ujian saat mati. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah kisah Nabawi yang penuh ibrah, mengisahkan perjalanan Tamim dari yang menegangkan. Namun, perjalanan itu menjadi salah satu sebab juga dia mendapatkan hidayah. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah kali ini untuk lebih menguatkan iman kita, dan semoga Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.